Yeah, man. We gotta sing this song for our brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang sistem informasi dan kami juga mengambil sebuah kasus tentang PT Pos Indonesia. Sebenarnya indah sekali. Yeah. Saya sistem informasi adalah suatu sistem pada manusia yang berisi serangkaian komponen dan manual bagian komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menghasilkan informasi bagi yang menggunakan. Saya, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, kegiatan, manajerial, dan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dilakukan. Informasi adalah suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Terima kasih. Informasi adalah sebuah objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek dan secara bersamaan mencapai tujuan-tujuan masing-masing. Informasi adalah data yang dikumpulkan atau diklarifikasi dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi entitas terkait tunggal atau mendukung satu sama lain sehingga menjadi informasi berharga bagi mereka yang menerimanya. Tentang kasus kantor pos. Nah, di mana kantor pos memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kantor pos yaitu lebih terpercaya dibandingkan produk yang serupa seperti JNE, Tiki. Nah, yang memberikan layanan seperti yang dapat diberikan oleh Pos Indonesia. Dan kelemahan kantor pos yaitu masih kurang terkenal dibandingkan dengan jasa pengiriman yang sudah dipergunakan oleh orang banyak. Pos Indonesia hanya dapat melayani jasa pengiriman surat saja. Nah, itu yang masih banyak diketahui orang. Baik, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman saya tentang kelebihan dan kekurangan kantor pos. Ayo ikuti saya. Oh, pemandangan ya, enak kali ya, indah pemandangannya. Oh iya lu, apa mau nanya, apa sih kelebihan kantor pos menurutmu? Menurut saya kelebihannya itu tarifnya yang diberikan oleh Pos Indonesia jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk serupa. Sedangkan kelemahannya itu Pos Indonesia hanya dapat melayani jasa pengiriman surat saja.
Makasih ya. Ya. Baik, saya akan bertanya kepada sahabat saya yang lain tentang manfaat dan keunggulan PT Pos Indonesia. Mari, ayo sahabat. Oh, itu ada teman saya. Manfaat tentang PT Pos Indonesia. Oh, manfaat tentang PT Pos Indonesia itu ada, saya ngerti ya Bang. Yang pertama itu untuk membantu dalam pengiriman suatu barang atau surat. Terus yang kedua, pelayanan yang disajikan oleh dua orang, yaitu mentransfer informasi seperti itu Bang. Sebelumnya sahabat Iin udah pernah nggak mengirim barang melalui kantor pos? Kalau Iin sendiri sih belum, karena Iin sudah melalui online Bang, nggak pakai kantor pos atau surat menyurat lagi. Terima kasih ya. Ya. Baik, saya akan bertanya lagi kepada sahabat saya tentang mengenai PT Pos, dan menurut saya sih masih kurang tentang penjelasan mereka. Supaya lebih jelas lagi, yuk kita bertanya lagi kepada teman saya lagi. Saya mau nanya nih, apa yang kamu ketahui tentang PT Pos Indonesia? Yang saya ketahui kantor pos itu pengiriman barang, yang kedua bisa membayar kredit sepeda motor. Seperti yang saya alami, saya membayar kredit sepeda motor di kantor pos dengan mengenakan biaya administrasi sekitar Rp1.000. Menurut saya seperti itu. Berarti menghemat waktu Iya, lah ya. menghemat waktu dan Tidak menunggu-nunggu ya. mempermudah pekerjaan lah. Sehingga tidak terganggu pekerjaan lain. Iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Dan sahabat saya yaitu Nora ini, di mana saya akan bertanya apa yang kamu ketahui tentang PT Pos Indonesia. Menurut saya PT Pos Indonesia itu adalah intinya kantor pos itu tempat pengiriman barang untuk melayani masyarakat di sekitarnya maksudnya gitu. Itu aja ya. Nah, sebelumnya Nora ini udah pernah menggunakan jasa PT Pos. Udah. Baik, di sini saya sudah bersama teman saya itu Kartika Sari, di mana saya akan bertanya tentang manfaat tentang PT Pos Indonesia. Baik, Kartika Sari, apa yang kamu ketahui tentang manfaat PT Pos Indonesia? Manfaatnya yaitu masyarakat dapat mengirim barang atau surat dengan kiriman itu dimanapun atau kapanpun dia berada. Sebelumnya Kartika Sari udah pernah nggak menggunakan jasa PT Pos Indonesia? Saya sudah pernah sih, memang sih kadang-kadang bisa lama, tapi kadang-kadang pun bisa cepat juga dia mengirimnya. Tapi saya lebih senang juga dari kantor. Akan bertanya lagi kepada teman saya karena menurut saya masih kurang tentang definisi mereka yang diberikan tentang PT Pos Indonesia. Ayo mari ikuti saya tentang PT Pos Indonesia. Oh iya, kemarin kan saya bertanya kepada teman saya tentang PT Pos Indonesia, dan menurut pendapat saya sih jauh mereka sih masih kurang, ataukah Dedek masih tahu tentang keunggulan dan kelebihan PT Pos itu? Kalau menurut saya itu Bang, cara pengiriman kantor pos itu melalui jasa pengiriman surat, pengiriman barang, dan bisa pengiriman uang juga. Oh iya, sebelumnya Dedek udah pernah nggak mengirim suatu atau benda melalui PT Pos? Sebelumnya pernah pengiriman seperti barang gitu, pengiriman dari Jakarta ke kita gitu, karena kita membeli secara online gitu kan Bang. Jadi pengirimannya itu kan antara waktunya tepat atau tidaknya itu kan bisa ditentukan oleh pihak yang kantor pos, walaupun tidak diberikan langsung kepada kita, harus kita yang mengambil ke kantor pos itu sendiri. Kalau itu menurut saya Bang. Jadi selama ini pada saat Dedek mau mengirim barang melalui Tiki, kantor pos atau JNE? Kalau lebih seringnya lewat kantor pos Bang, karena lebih cepat gitu Bang dibandingkan dari Tiki, JNE gitu. Karena kan kantor pos itu lebih terpercaya gitu Bang. Percaya. Ya. Oke, terima kasih Dedek atas sarannya ya. Itulah hasil dari wawancara kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langkah